Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 262 ya. Yang mana kita kemarin sudah membahas tentang hadis nomor 261, 260, 259 yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ya. Kalau yang 259 itu tentang bolehnya mendirikan tenda di dalam masjid pada saat-saat tertentu, pada saat-saat genting gitu ya. Nah, 260 itu bolehnya melakukan pertunjukan di dalam masjid. Nah, pada hari-hari besar agama Islamnya, kalau di Indonesia itu biasanya Maulid, kemudian Isra Mi'raj dan lain sebagainya di situ. Nah, sekarang hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang mana membahas tentang hukum meludah di dalam masjid ya, mengotori masjid dengan tujuan mengotori masjid. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-busaqu fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha muttafaqun alaih. Wa an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-busaqu, meludah, fil masjidi, di dalam masjid, khati'atun, adalah dosa besar, wa kafaratuha, dan kafaratnya bagi orang yang meludah di dalam masjid tersebut, dafnuha, ialah menanamkan ludahnya tersebut. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat Anas bin Malik. Jadi meludah itu sebenarnya bukan najis ya. Jadi ludahnya manusia itu bukan najis, sebagaimana kita sudah bahas bahwasanya pernah sahabat Rasulullah itu membawa onta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu dia megang ontanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pada waktu itu berkhutbah. Nah, di atas onta, yang mana ontanya yang ditunggangi oleh Rasulullah itu selalu mengeluarkan air liurnya, menetes di pundak sahabat Rasulullah, dan itu bukan najis. Tapi di sini berbeda hukumnya kalau misalkan kita meludah di dalam masjid, yang mana itu nanti bisa mengotori kepada masjid itu sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat makna keseluruhannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar masjid tersebut betul-betul dipelihara kebersihannya dan keagungannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa tahhir baiti lit-thaifina. Al-Hajj 26 ya. Sucikanlah rumahmu bagi orang-orang yang tawaf. Allah melarang segala sesuatu yang membuat masjid tersebut terhina karenanya, atau membuat masjid tersebut menjadi kotor. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perbuatan meludah di dalam masjid tersebut adalah dosa, sekalipun orang yang bersangkutan tersebut bermaksud untuk menguburnya. Hanya bila ia mengubur, maka dosa itu telah dihapus bagi orang yang melakukan hal tersebut. Jadi kalau misalkan kita meludah di dalam masjid, gitu ya, kayak gitu, itu hukumnya adalah dosa. Itu ya, khotiatun di situ. Nah, cara kita menghapus dosa tersebut adalah dengan membersihkan masjid tersebut, ya, yang kita tempat yang sudah kita ludahi tersebut, kemudian dengan cara menguburnya. Nah, kalau kita sudah kubur, itu artinya dosa kita sudah terhapus. Nah, ini juga bisa kita kiaskan dengan hal-hal yang lain, bukan cuma kita meludah saja. Oke, kita tidak meludah, tapi kita buang sampah di situ di dalam masjid, atau kita merokok, buang puntungnya dan lain sebagainya di situ ya. Atau biasanya yang sering dilakukan itu makan-makan di dalam masjid, kemudian ya ada nasinya apa segala macam, kuahnya itu jatuh ke lantai, ke tehelnya, dan itu mengotori masjid, dan itu hukumnya adalah dosa. Cara kita menghapus dosa kita adalah membersihkan masjid tersebut. Nah, jadi jangan teman-teman kalau untuk hadis ini mengambil secara zahirnya saja. Oh, tidak boleh meludah. Apapun itu yang dapat mengotori masjid, hukumnya adalah dosa. Di dalam kitab Sunan Sa'id Ibnu Mansur telah disebutkan bahwa hadis ini melalui Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu an, yang telah bercerita bahwa dirinya pernah meludah di dalam masjid pada suatu malam. Hanya ia lupa menguburnya hingga beliau kembali ke rumahnya. Kemudian ia mengambil sebuah obor dan langsung mencari ludahnya tersebut, dan segera menguburnya. Lalu ia berkata, segala puji bagi Allah yang tidak mencatatkan suatu dosa terhadap diriku malam ini. Ini sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi beliau pernah meludah di dalam masjid. Dia lupa, ya kan? Dia langsung balik ke rumahnya. Ternyata kemudian di dalam rumahnya dia ingat, oh, aku ini pernah meludah di masjid. Maka beliau balik lagi ke masjid dengan membawa obor ya malam-malam. Nah, dia cari tempat ludahnya di mana, baru dia kubur. Karena itu hukumnya adalah dosa. Ya, itu adalah Abdullah bin Jarrah. Lalu dia berkata, segala puji bagi Allah yang tidak mencatatkan suatu dosa terhadap diriku malam ini. Karena sahabat Abdullah bin Jarrah itu, Abu Ubaidah bin Jarrah tersebut telah mengubur ludahnya ya. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah ini kalau tidak salah adalah sahabat Rasulullah yang disenangi oleh Umar ibnu Khattab. Nah, kemudian bagaimana analisis lafadznya? Al-busakh di sini adalah air ludah. Dinamakan pula juga busakh atau busak selagi masih berada di dalam mulut, dan dinamakan pula buzak atau busak. Nah, selagi masih berada di dalam mulut itu namanya riqun. Ya, apabila telah keluar dinamakan taflun.
Itu. Jadi kalau air ludah itu namanya busok. Kalau masih di dalam mulut namanya rekun. Kalau apabila sudah keluar, nah dinamakan taflun. Khoti'ah di sini yang dimaksud adalah suatu dosa. Dosa dinamakan khoti'ah karena orang muslim tidak akan melakukannya melain karena keliru. Itu jadi dosa di sini yang dimaksud khoti'ah di sini, orang muslim tersebut tidak akan pernah mau melakukannya kecuali seseorang tersebut keliru atau dia tidak tahu. Kafaratu hadafnuha yang dimaksud di sini adalah sebagai penghapus dosanya. Jadi kafaroh itu menghapus dosa kita, cara kita menebus dosa kita. Ya, ialah dengan mengubur ludah tersebut. Pengertian mengubur air ludah ialah dengan memasukkannya ke dalam tanah, karena bukan hanya menutupinya di sini yang dimaksud. Kalau hanya menutupinya dengan tanah masih ada bahayanya ya. Mungkin ya orang yang menginjak dan lain sebagainya itu kayak gitu masih ada daruratnya. Tapi kalau misalnya dia menimbun seperti itu, maka sudah hilang bahayanya. Yaitu kelak ada orang yang mendudukinya, maka hal tersebut dapat membuat orang tersebut terganggu. Nah, ketentuan ini berlaku bila mana lantai masjid hamparannya masih berupa tanah. Jika hamparan masjid tersebut menggunakan tehol atau karpet, maka membersihkannya bukan dengan menguburkannya, melainkan dengan melap atau mengepel. Itu ya. Kalau tanah kita cabut kita cangkul lah katakan seperti itu, baru kita bawa keluar masjid dan kita kubur. Tapi kalau misalkan itu tehel atau ini karpet, itu dengan cara dicuci ya. Kalau itu karpet, kalau itu tehel dipel. Seperti itu kafarotnya. Nah, kemudian fikih hadisnya. Yang pertama, air ludah tersebut hukumnya adalah suci. Nah, jadi air ludah itu bukan najis. Itu ya. Nah, kemudian meludah di dalam masjid merupakan suatu dosa yang harus ditebus dengan cara mengubur atau membersihkannya. Itu ya. Terutama kalau misal air ludah ini yang banyak terjadi itu kalau misalkan kita tidur dan ngiler di dalam situ. Itu sudah berarti harus dipel dan dibersihkan itu ya. Itu makanya kalau tidur di dalam masjid itu ya mungkin bagi orang yang tidak bepergian dan lain sebagainya itu jangan sampai tidur di masjid. Kalau mungkin ada uang itu biasanya kalau bisa tidur di penginapan supaya tidak mengotori masjid. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya hukum-hukum agama bagi mereka, betapapun kecilnya. Jadi hal-hal yang kecil itu mesti harus diperhatikan, karena yaitu tadi, ini berkaitan dengan hukum-hukum agama. Ya. Makanya kalau kami di pondok itu, ya kitab-kitab yang kecil itu kebanyakan ya kayak misal kitab Safinatun Najah, Sulam Taufik, dan Kifayatul Awam. Ini kan kitab-kitab kecil nih, kitab-kitab matan. Itu betul-betul dikaji, betul-betul ya dipelajari. Itu nggak dibedakan ya dengan kitab-kitab yang sudah tebal-tebal ya kan, kayak misal kitab Bidayatul Mujtahid, kemudian kitab Kifayatul Awam, kitab Kifayatul Ahyar dan lain sebagainya itu ya, atau kitab Al-Um dan hadis-hadis yang lain kayak gitu. Itu tetap dipelajari sungguh-sungguh kayak gitu. Karena itu dasar pijakan bagi murid pemula. Ya, kalau misal kitab hadis itu yang kita pelajari sekarang.
yaitu kitab Bulughul Maram. Itu kita nggak pernah mau meremehkan kitab tersebut, ya. Itu karena penting, karena kalau misalkan kita nggak ngerti kitab Bulughul Maram, kita nggak mempelajari kitab yang kecil, itu akan kesulitan mengikuti kitab-kitab yang lebih besar, kayak misalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila ada salah dan kata, ini saya mohon maaf ya. Mungkin ada yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Kemudian apabila ada saran, masukan, kritikan, dan juga pertanyaan, silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.